Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang sejarah sekte Yahudi Kabbalah. Sejarah Yahudi dan Kabbalah adalah tradisi mistisisme dalam agama Yahudi yang bertujuan memahami hubungan antara Tuhan, alam semesta, dan manusia. Kabbalah berasal dari kata Ibrani Kabbalah yang berarti penerimaan, merujuk pada tradisi esoterik yang diwariskan secara lisan atau tertulis. Berikut adalah garis besar sejarah Yahudi dan Kabbalah. Kabbalah berakar dalam tradisi Yahudi kuno, terutama dari teks-teks suci seperti Taurat, Torah. Walaupun tidak jelas kapan Kabbalah pertama kali muncul, konsep mistik dalam agama Yahudi sudah ada sejak zaman Bait Suci pertama di Yerusalem sekitar abad ke-10 SM. Pengaruh awal mistik Merkabah abad ke-1 hingga ke-10 Masehi. Tradisi ini berfokus pada pengalaman mistik perjalanan jiwa menuju kereta surgawi, Merkabah, yang disebutkan dalam kitab Yehezkiel, Sefer Yetzirah. Teks awal mistik Yahudi yang membahas penciptaan alam semesta melalui 10 sefirot dan 22 huruf Ibrani. Kabbalah mendapatkan bentuk lebih sistematis pada abad ke-12 dan ke-13 di Eropa, khususnya di wilayah Spanyol dan Provence, Prancis. Zohar, Kitab Cahaya, ditulis oleh Rabbi Moshe de Leon di Spanyol abad ke-13. Zohar adalah teks fundamental Kabbalah. Teks ini menjelaskan esensi Tuhan, penciptaan, dan struktur alam semesta melalui simbolisme mendalam. Sefer Bahir, salah satu karya awal yang membahas cahaya ilahi dan sefirot. Tokoh penting Yahudi Kabbalah, Isaac the Blind, mistikus Yahudi dari Provence yang dianggap salah satu pengembang konsep sefirot. Ramban Nachmanides, ahli Taurat yang mengintegrasikan elemen Kabbalah dalam komentarnya tentang kitab suci. Kabbalah di zaman modern awal setelah pengusiran Yahudi dari Spanyol pada 1492, pusat studi Kabbalah berpindah ke Safed, sebuah kota di Galilea, Israel. Aliran Kabbalah Lurianik, Isaac Luria, Ha'ari, mistikus terkenal abad ke-16 yang menciptakan sistem Kabbalah baru. Ia memperkenalkan konsep seperti Zimtzum, penyusutan Tuhan untuk menciptakan ruang bagi dunia. Sefirat Hakelim, pecahnya wadah ilahi yang menyebabkan dunia menjadi tidak sempurna. Tikkun Olam, perbaikan dunia melalui perbuatan baik. Kabbalah di era modern. Pada abad ke-18, tradisi Kabbalah memengaruhi munculnya Hasidisme, sebuah gerakan spiritual Yahudi yang dipimpin oleh Baal Shem Tov. Hasidisme menekankan pengalaman langsung dengan Tuhan melalui doa, nyanyian, dan kegembiraan. Di abad ke-20 dan ke-21, Kabbalah menjadi lebih dikenal secara global, terutama melalui pusat-pusat seperti The Kabbalah Center. Versi populer Kabbalah sering kali menekankan pengembangan pribadi dan spiritualitas universal, meski sering dianggap tidak ortodoks oleh komunitas Yahudi tradisional. Konsep utama Kabbalah Sefirot, 10 emanasi atau atribut Tuhan yang mengatur alam semesta, seperti Keter, mahkota, Hokmah, kebijaksanaan, dan Binah, pemahaman. Ein Sof, Tuhan yang tak terbatas dan melampaui pemahaman manusia. Penciptaan dan Tikkun Olam, tujuan manusia adalah memperbaiki dunia untuk membawa harmoni spiritual. Relevansi dan kritik, pengaruh positif. Kabbalah memberikan wawasan mendalam tentang hubungan manusia dengan Tuhan dan makna spiritual kehidupan. Kritik, beberapa kalangan menilai popularisasi Kabbalah melupakan akar tradisionalnya dan sering disalahgunakan untuk tujuan komersial. Tradisi dan ritual Yahudi dalam Kabbalah sebagai tradisi mistik Yahudi memiliki berbagai praktik dan ritual yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, memahami misteri alam semesta, serta mencapai keharmonisan spiritual. Ritual-ritual ini sering kali berakar pada praktik Yahudi umum, tetapi memiliki elemen simbolis dan esoterik yang khas. Tradisi dan praktik utama Kabbalah adalah meditasi, hitbodedut, dan hitbonenut.
Hitbodedut, praktik meditatif yang melibatkan isolasi diri untuk berbicara secara spontan dengan Tuhan. Teknik ini dipopulerkan oleh Rabbi Nachman dari Breslov. Hitbonenut, meditasi reflektif di mana seseorang merenungkan konsep-konsep ilahi seperti sefirot atau nama-nama suci Tuhan. Meditasi dalam Kabbalah sering melibatkan visualisasi cahaya ilahi atau huruf-huruf Ibrani sebagai saluran untuk mendekati Tuhan. Doa kabbalistik, kavanot, niat khusus yang diterapkan selama doa. Dalam Kabbalah, doa bukan hanya bentuk komunikasi, tetapi juga sarana untuk menyelaraskan jiwa dengan energi ilahi. Tefillin dan talit, meski digunakan dalam praktik Yahudi umum, dalam Kabbalah, mengenakan tefillin, kotak doa, dan talit, kain sembahyang, memiliki dimensi simbolis yang terkait dengan sefirot tertentu. Pembacaan Zohar dan teks mistis Kabbalis sering membaca teks suci seperti Zohar, Sefer Yetzirah, atau Sefer Bahir. Pembacaan ini dilakukan sebagai praktik ritual untuk memahami rahasia ilahi dan meningkatkan spiritualitas. Penggunaan nama-nama Tuhan Kabbalah menekankan kekuatan nama-nama Tuhan, seperti Yahweh-Hajah, Tetragrammaton, dan nama-nama lain yang dianggap memiliki energi spiritual. Contoh, meditasi pada 72. Nama Tuhan yang diambil dari ayat-ayat dalam kitab Keluaran. Ritual Kabbalistik Tikkun Olam, memperbaiki dunia. Konsep utama dalam Kabbalah adalah perbaikan spiritual dunia melalui tindakan baik dan ibadah. Ritual ini bisa berupa membaca doa tertentu untuk menyatukan kembali pecahan energi ilahi, Sefirat Hakelim, melakukan perbuatan kasih sayang sebagai bentuk perbaikan dunia, Tikkun Leil Shavuot dan Tikkun Leil Hoshana Rabbah. Tikkun Leil Shavuot, ritual belajar sepanjang malam pada hari raya Shavuot untuk merayakan penerimaan Taurat. Dalam Kabbalah, ini adalah momen membuka diri pada energi ilahi. Tikkun Leil Hoshana Rabbah, ritual doa dan meditasi pada malam terakhir Sukkot, yang dianggap waktu khusus untuk memohon pengampunan. Dalam Kabbalah, cahaya memiliki makna spiritual mendalam. Menyalakan lilin adalah ritual simbolis untuk menarik cahaya ilahi. Contoh, menyalakan lilin pada malam Sabat dengan niat kabbalistik. Puasa dan mikveh. Puasa, praktik spiritual untuk membersihkan jiwa, terutama selama hari-hari suci atau sebelum melakukan ritual penting. Mikveh, mandi ritual dalam air yang mengalir, yang dalam Kabbalah melambangkan penyucian jiwa dan penghubungan dengan dimensi spiritual yang lebih tinggi. Simbolisme dalam ritual Kabbalah Sefirot dan pohon kehidupan. Sefirot adalah 10 emanasi atau atribut Tuhan yang sering digunakan dalam meditasi dan ritual. Pohon kehidupan yang menggambarkan hubungan antara Sefirot menjadi peta spiritual untuk memahami perjalanan manusia menuju Tuhan. Huruf-huruf Ibrani. Huruf-huruf Ibrani dianggap memiliki energi ilahi. Ritual Kabbalah sering melibatkan meditasi atau visualisasi huruf-huruf ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ritual kabbalistik modern amulet dan Kabbalah Red String. Amulet. Beberapa kabbalis menggunakan amulet dengan teks suci untuk perlindungan spiritual. Kabbalah Red String, tradisi populer yang melibatkan mengenakan benang merah di pergelangan tangan untuk melindungi dari energi negatif. Studi di lingkaran atau kelompok Kabbalah sering dipelajari dalam kelompok kecil, di mana para peserta mendiskusikan teks suci dan berbagi pengalaman spiritual. Kalender Yahudi dan energi spiritual. Dalam Kabbalah, setiap waktu dalam kalender Yahudi memiliki energi unik. Ritual tertentu dilakukan untuk menyelaraskan diri dengan energi tersebut, seperti Rosh Hashanah, merenungkan ciptaan baru dan energi ilahi yang diperbarui. Yom Kippur, pembersihan jiwa secara total. Tradisi dan ritual Kabbalah bertujuan untuk menyatukan manusia dengan Tuhan melalui tindakan simbolis, meditasi, dan doa.
Ritual ini menciptakan ruang untuk introspeksi dan pertumbuhan spiritual yang mendalam. Keyakinan dan prinsip Yahudi dalam Kabbalah adalah cabang mistisisme dalam agama Yahudi yang mendalami hubungan antara Tuhan, Ein Sof, manusia, dan alam semesta. Keyakinan dan prinsip Kabbalah bertumpu pada pemahaman mendalam tentang realitas spiritual, penciptaan, dan peran manusia dalam memperbaiki dunia. Berikut adalah gambaran prinsip-prinsip utama dalam Kabbalah. Tuhan yang tak terbatas, Ein Sof. Ein Sof berarti tanpa akhir atau tak terbatas, menggambarkan Tuhan sebagai esensi yang melampaui pemahaman manusia. Tuhan tidak dapat dipahami sepenuhnya, tetapi manifestasinya dapat dilihat melalui ciptaan dan emanasinya, Sefirot. Penciptaan melalui Sefirot, Kabbalah mempercayai bahwa Tuhan menciptakan dunia melalui 10 Sefirot, yang merupakan emanasi ilahi atau atribut yang mengatur alam semesta. Sefirot ini membentuk struktur spiritual yang disebut pohon kehidupan, yang mencerminkan hubungan antara Tuhan, alam semesta, dan manusia. Dualitas realitas, dunia spiritual dan dunia material. Dunia material hanyalah cerminan dari realitas spiritual. Setiap tindakan manusia di dunia ini memengaruhi dunia spiritual. Kehidupan di dunia dianggap sebagai perjalanan jiwa untuk mencapai penyatuan dengan Tuhan. Kehendak bebas dan tanggung jawab manusia. Manusia memiliki kehendak bebas yang memungkinkan mereka memilih antara kebaikan dan kejahatan. Tugas manusia adalah melakukan tikkun olam, memperbaiki dunia, yaitu memperbaiki ketidakseimbangan spiritual yang terjadi akibat kejatuhan dunia. Prinsip-prinsip Kabbalah Tzimtzum, penyusutan Tuhan. Dalam konsep Tzimtzum, Tuhan menyusutkan dirinya untuk menciptakan ruang kosong tempat alam semesta bisa ada. Ruang ini memungkinkan manusia untuk hidup dan berinteraksi dengan Tuhan secara bebas. Sefirat Hakelim, pecahnya wadah. Ketika Tuhan menciptakan dunia, energi ilahi ditransfer melalui Sefirot, tetapi wadah-wadah ini tidak mampu menampung energi tersebut sehingga pecah. Pecahan ini menjadi sumber ketidakseimbangan di dunia yang memerlukan perbaikan melalui tikkun, pemulihan, tikkun olam, perbaikan dunia. Tikkun olam adalah inti dari misi manusia dalam Kabbalah. Manusia dipanggil untuk memperbaiki dunia melalui tindakan kasih sayang, kebaikan, dan spiritualitas, sehingga membawa dunia lebih dekat ke harmoni ilahi. Kehidupan sebagai sebuah siklus. Kabbalah mengajarkan bahwa kehidupan adalah bagian dari siklus spiritual. Jiwa manusia dapat bereinkarnasi dalam konsep Gilgul Neshamot untuk menyelesaikan misi spiritualnya. Pemahaman Kabbalah tentang manusia-manusia sebagai mikrokosmos. Dalam Kabbalah, manusia adalah cerminan alam semesta. Tubuh manusia dianggap sebagai gambaran dari pohon kehidupan, di mana setiap bagian memiliki hubungan dengan sefirot tertentu. Jiwa manusia memiliki 5 tingkat. Nefesh, tingkat dasar jiwa terkait dengan tubuh fisik. Ruach, jiwa emosional dan moral. Neshamah, jiwa intelektual dan spiritual. Cahaya, jiwa kehidupan terhubung dengan esensi ilahi. Yechidah, jiwa tertinggi yang menyatu dengan Ein Sof. Prinsip praktis Kabbalah meditasi dan kontemplasi, meditasi pada nama-nama Tuhan, huruf Ibrani, atau konsep sefirot membantu seseorang untuk terhubung dengan dimensi spiritual. Praktik ini meningkatkan kesadaran akan hubungan manusia dengan Tuhan. Keharmonisan antara tindakan dan spiritualitas. Setiap tindakan manusia memiliki konsekuensi spiritual. Oleh karena itu, manusia didorong untuk bertindak dengan kesadaran penuh dan niat baik, kavana. Kehidupan sebagai mitra Tuhan dalam Kabbalah, manusia adalah mitra Tuhan dalam penciptaan. Tindakan manusia memengaruhi keseimbangan kosmik. Prinsip simbolisme dan bahasa dalam Kabbalah, huruf-huruf Ibrani, huruf-huruf dalam bahasa Ibrani dianggap sebagai saluran energi ilahi. Setiap huruf memiliki makna simbolis dan spiritual. Simbol sefirot dan pohon kehidupan.
Sefirot melambangkan hubungan antara atribut Tuhan seperti kasih sayang, chesed, kekuatan, gefurah, dan keseimbangan, tiferet. Pohon kehidupan digunakan sebagai peta untuk perjalanan spiritual manusia. Universalitas Kabbalah. Walaupun berakar dalam tradisi Yahudi, beberapa ajaran Kabbalah dianggap relevan secara universal, terutama terkait dengan pengembangan pribadi dan pencarian makna hidup. Prinsip Kabbalah sering kali digunakan untuk menjelaskan hubungan manusia dengan Tuhan, terlepas dari latar belakang agama. Kabbalah menawarkan pandangan yang mendalam tentang hubungan spiritual manusia dengan Tuhan dan alam semesta. Prinsip-prinsipnya menekankan tanggung jawab manusia untuk memperbaiki dunia, menjalani kehidupan dengan kesadaran spiritual, dan menyelaraskan diri dengan energi ilahi. Kabbalah Yahudi dalam perspektif Islam. Dalam Islam, ajaran tentang spiritualitas, hubungan manusia dengan Allah, dan penciptaan dunia memiliki banyak kesamaan dengan prinsip-prinsip dasar Kabbalah Yahudi. Namun, ada perbedaan teologis yang signifikan antara pandangan Islam dan Kabbalah, terutama karena Islam menekankan tauhid, keesaan Allah yang mutlak dan menolak segala bentuk antropomorfisme atau konsep emanasi seperti yang ada dalam Kabbalah. Berikut adalah analisis Kabbalah dari perspektif Islam, Kabbalah Yahudi dan Tauhid dalam Islam Tauhid, keesaan Allah. Islam menekankan konsep Tauhid yang murni, yaitu Allah adalah satu, tidak terbagi, tidak beranak, dan tidak diperanakkan. Surat Al-Ikhlas 1-4. Dalam Kabbalah, konsep Ein Sof, Tuhan yang tak terbatas, memiliki kemiripan dengan Tauhid dalam Islam, tetapi konsep Sefirot, emanasi Tuhan, dapat dianggap bertentangan dengan Tauhid karena menggambarkan Tuhan melalui atribut yang terbagi. Dalam Islam, sifat-sifat Allah, Asmaul Husna, seperti Al-Rahman yang Maha Pengasih dan Al-Hakim yang Maha Bijaksana, adalah satu kesatuan yang tidak terpisah dari esensinya. Perspektif Islam tentang mistikisme, tasawuf, dan Kabbalah, Islam memiliki tradisi mistik, yaitu tasawuf, yang juga membahas hubungan manusia dengan Tuhan, introspeksi, dan perjalanan spiritual. Beberapa praktik dalam tasawuf, seperti zikir, mengingat Allah, dan meditasi spiritual, memiliki kemiripan dengan meditasi dan kontemplasi dalam Kabbalah. Namun, tasawuf tetap menjaga prinsip tauhid yang ketat dan tidak mengajarkan konsep emanasi seperti sefirot. Penekanan pada wahyu ilahi. Dalam Islam, sumber utama spiritualitas adalah wahyu Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kabbalah, meskipun berakar pada Taurat, banyak mengandalkan interpretasi esoterik yang dianggap kurang sesuai dengan pendekatan Islam yang berbasis teks wahyu. Konsep penciptaan dan dunia spiritual, Zimzum, versus konsep Islam tentang penciptaan. Dalam Kabbalah, konsep Zimzum menjelaskan bahwa Tuhan menyusutkan dirinya untuk menciptakan ruang bagi alam semesta. Dalam Islam, Allah menciptakan segala sesuatu tanpa mengurangi esensinya atau memerlukan proses seperti itu. Allah berfirman, kun fayakun, jadilah, maka terjadilah. Surat Yasin 82. Hubungan dunia material dan spiritual. Kabbalah memandang dunia material sebagai refleksi dari dunia spiritual, dengan tugas manusia untuk memperbaiki ketidakseimbangan spiritual melalui tikkun olam, perbaikan dunia. Islam juga mengajarkan pentingnya amal baik dan ketaatan untuk menciptakan keseimbangan di dunia. Tetapi konsep ini diarahkan kepada ketaatan kepada Allah dan kepatuhan pada syariat, bukan perbaikan ketidakseimbangan metafisik. Amalan dan ritual dalam perspektif Islam, penggunaan simbol dalam Kabbalah. Kabbalah menggunakan simbol seperti pohon kehidupan dan meditasi pada huruf-huruf Ibrani. Islam melarang penggunaan simbol-simbol yang dianggap bisa mengarah pada syirik atau penyekutuan Allah. Surat An-Nisa 48. Islam mengajarkan zikir dan doa yang langsung diarahkan kepada Allah tanpa perantara simbolis. Nama-nama Tuhan, Kabbalah mengajarkan meditasi pada nama-nama Tuhan, seperti Yahweh, yang dianggap memiliki kekuatan spiritual.
Dalam Islam, Asmaul Husna adalah nama-nama indah Allah yang diajarkan dalam Al-Quran, dan umat Islam dianjurkan untuk menyebut dan merenungkan nama-nama ini dengan penuh keikhlasan. Surat Al-A'raf 180. Kritik Islam terhadap Kabalah. Islam mengkritik beberapa aspek Kabalah, antara lain antropomorfisme tersirat. Konsep sefirot dapat dianggap sebagai bentuk antropomorfisme tersirat, meskipun Kabalah menegaskan bahwa Tuhan itu tak terbatas. Dalam Islam, segala bentuk penyerupaan Allah dengan makhluk dilarang. Surat Asy-Syura 11. Interpretasi esoterik berlebihan. Islam menganggap wahyu Al-Quran sebagai pedoman yang jelas dan mudah dipahami oleh semua orang. Surat Al-Qamar 17. Kabalah dengan penekanannya pada interpretasi esoterik sering dianggap menyulitkan akses umat untuk memahami agama secara langsung. Praktik yang tidak berdasarkan wahyu. Beberapa praktik dalam Kabalah, seperti penggunaan amulet atau meditasi simbolik, tidak didasarkan pada wahyu yang jelas dan dapat dianggap sebagai bid'ah dalam perspektif Islam. Dari perspektif Islam, Kabalah adalah sistem yang mengandung elemen mistik yang serupa dengan tasawuf. Tetapi banyak perbedaan teologis mendasar. Prinsip tauhid yang murni dalam Islam tidak menerima konsep emanasi Tuhan seperti dalam Kabalah. Selain itu, Islam mengutamakan wahyu yang jelas dan universal, sedangkan Kabalah lebih eksklusif dan bersifat esoterik. Pandangan ulama Islam dan ilmuwan Muslim tentang Yahudi dan Kabalah. Pandangan ulama Islam dan ilmuwan Muslim tentang Kabalah bervariasi, tergantung pada konteks dan tujuan pembahasan. Sebagian memandangnya sebagai bentuk mistisisme yang memiliki elemen positif, tetapi menyimpang dari tauhid Islam, sementara yang lain menyoroti keterkaitannya dengan filsafat dan praktik esoterik yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Ulama Islam tentang Kabalah kritik terhadap ajaran esoterik. Ulama Islam secara umum memandang Kabalah sebagai bagian dari tradisi Yahudi yang mengandung elemen mistik dan esoterik. Kritik mereka meliputi kesyirikan dalam konsep emanasi, sefirot. Dalam Kabalah, Tuhan dianggap memanifestasikan dirinya melalui 10 emanasi, sefirot, yang dianggap menyerupai penyekutuan Tuhan, syirik, dalam Islam. Ulama seperti Ibn Taimiyah menolak segala bentuk konsep yang dapat mengurangi keesaan Allah, tauhid, dan memandang elemen-elemen ini sebagai penyimpangan dari monoteisme. Simbolisme dan praktik ritual. Penggunaan simbol seperti pohon kehidupan atau meditasi pada huruf-huruf Ibrani dianggap bid'ah, inovasi agama yang tidak sesuai dengan ajaran wahyu. Islam menolak amalan yang tidak berdasarkan wahyu Al-Quran dan Sunnah. Hubungan dengan ahli kitab. Dalam Islam, Yahudi dianggap sebagai ahli kitab yang menerima wahyu sebelumnya, tetapi banyak ulama mengkritik mereka karena dianggap telah menyimpangkan ajaran Taurat. Kabalah dipandang sebagai cabang mistisisme yang tidak memiliki dasar dalam wahyu asli Taurat. Kesamaan dalam tradisi mistik. Beberapa ulama tasawuf mencatat kesamaan prinsip Kabalah dengan tasawuf, seperti fokus pada hubungan spiritual manusia dengan Tuhan. Namun, mereka tetap menekankan bahwa ajaran Kabalah bercampur dengan filsafat yang bertentangan dengan Islam. Pandangan ilmuwan Muslim terhadap Kabalah. Perspektif filosofis, ilmuwan Muslim seperti Al-Farabi, Ibn Sina, dan Ibn Rushd tidak secara langsung membahas Kabalah, tetapi mereka mengkritik tradisi filsafat esoterik yang bercampur dengan agama. Kabalah sering dikaitkan dengan filsafat Neoplatonisme, yang juga dikritik oleh filsuf Muslim karena konsep emanasi bertentangan dengan keesaan Tuhan. Studi tentang Yahudi dan tradisi mistis, ilmuwan Muslim pada masa keemasan Islam abad ke-8 hingga ke-13 mempelajari tradisi Yahudi, termasuk Kabalah, dalam konteks sejarah dan perbandingan agama. Ibnu Khaldun, seorang sejarawan Muslim terkenal, menyebutkan mistisisme Yahudi dalam konteks studi peradaban, tetapi ia menilai bahwa elemen-elemen mistik seperti Kabalah mencerminkan pengaruh luar yang menyimpang dari wahyu asli. Kritik terhadap pengaruh Kabalah.
dugaan hubungan dengan sihir. Beberapa ulama Islam menghubungkan Kabalah dengan praktik sihir, terutama karena penggunaan nama-nama Tuhan dan huruf-huruf Ibrani dalam ritual tertentu. Al-Quran menyebutkan bahwa sebagian Yahudi mempelajari sihir dari zaman Nabi Sulaiman, surat Al-Baqarah 102. Kabalah kadang dikaitkan dengan tradisi ini, meskipun tidak semua praktisi Kabalah terlibat dalam sihir. Pengaruh pada esoterisme Barat. Ilmuwan Muslim mencatat bahwa Kabalah memiliki pengaruh besar pada tradisi esoterik Barat, seperti Hermetisisme dan Rosicrucianisme, yang dianggap menjauh dari nilai-nilai monoteisme. Pendekatan dialogis, sebagian ulama dan ilmuwan Muslim modern seperti Muhammad Abduh dan Fazlur Rahman menganjurkan pendekatan dialogis terhadap tradisi Yahudi, termasuk Kabalah, untuk memahami akar persamaan dan perbedaan teologis. Mereka memandang bahwa Kabalah dapat menjadi objek kajian akademis tanpa harus diadopsi sebagai bagian dari tradisi Islam. Dari perspektif Islam, Kabalah dipandang sebagai tradisi mistik Yahudi yang memiliki kesamaan tertentu dengan tasawuf, tetapi juga banyak menyimpang dari tauhid Islam. Elemen-elemen seperti emanasi Tuhan, simbolisme, dan ritual esoterik dianggap tidak sesuai dengan prinsip tauhid. Ulama dan ilmuwan Muslim menekankan pentingnya menjadikan wahyu Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan utama dalam memahami dan mendekatkan diri kepada Allah. Pandangan ulama Islam dan ilmuwan Muslim tentang penyimpangan Yahudi Kabalah. Para ulama Islam dan ilmuwan Muslim telah mengkaji berbagai aspek ajaran Yahudi, termasuk Kabalah, dalam konteks penyimpangan dari ajaran tauhid yang diajarkan oleh para nabi. Pandangan mereka mengkritik Kabalah sebagai tradisi mistik yang mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip monoteisme Islam dan penyimpangan dari ajaran wahyu yang murni. Penyimpangan dari tauhid, keesaan Allah, konsep emanasi Tuhan, Sefirot. Dalam Kabalah, Tuhan, Ein Sof, dianggap menyalurkan esensinya melalui 10 emanasi yang disebut Sefirot. Para ulama Islam menganggap konsep ini bertentangan dengan tauhid, karena menggambarkan Tuhan seolah-olah terbagi menjadi atribut-atribut yang terpisah. Ibnu Taimiyah menolak gagasan yang mengurangi keesaan Tuhan atau yang menciptakan perantara dalam hubungan manusia dengan Allah. Dalam Islam, sifat-sifat Allah, Asmaul Husna, adalah satu kesatuan yang tidak terpisah dari esensinya. Penyerupaan Tuhan dengan makhluk, antropomorfisme tersirat. Kabalah sering menggunakan simbolisme seperti pohon kehidupan untuk menggambarkan hubungan antara Tuhan dan ciptaan. Dalam Islam, segala bentuk penyerupaan Allah dengan makhluk dilarang, surat Asy-Syura 11. Karena Allah bersifat transenden dan tidak menyerupai apapun yang ada di dunia. Penyimpangan dari wahyu asli, teks esoterik versus wahyu murni. Kabalah berakar pada interpretasi esoterik dari Taurat, seperti dalam kitab Zohar dan Sefer Yetzirah. Para ulama Islam berpendapat bahwa interpretasi ini mencampur adukan wahyu murni dengan filsafat, mitos, dan tradisi oral yang tidak bersumber dari Nabi Musa. Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa ajaran-ajaran esoterik seperti Kabalah merupakan penyimpangan dari wahyu asli yang dibawa oleh para nabi. Hubungan dengan praktik sihir dan ilmu hitam, penggunaan nama Tuhan untuk praktik mistik. Dalam Kabalah, meditasi pada nama-nama Tuhan dan huruf Ibrani sering digunakan untuk tujuan mistis. Ulama Islam menghubungkan ini dengan penyimpangan yang disebutkan dalam Al-Quran tentang sebagian kaum Yahudi yang mempelajari sihir pada zaman Nabi Sulaiman, surat Al-Baqarah 102. Praktik ini dianggap melibatkan unsur-unsur sihir yang bertentangan dengan ajaran Islam, penyalahgunaan pengetahuan spiritual. Kabalah sering dikaitkan dengan penggunaan simbol-simbol mistik dan ritual tertentu yang dianggap tidak memiliki dasar dalam ajaran wahyu. Islam menolak segala bentuk praktik yang menggunakan pengetahuan spiritual untuk tujuan duniawi atau kekuatan gaib. Kesalahan filosofis dalam Kabalah. Pengaruh filsafat Neoplatonisme. Kabalah dipengaruhi oleh filsafat Neoplatonisme yang mengajarkan bahwa alam semesta diciptakan melalui serangkaian emanasi dari Tuhan.
Ibn Sina dan Ibn Rushd menolak konsep ini karena bertentangan dengan ajaran Islam bahwa Allah menciptakan segala sesuatu secara langsung tanpa perantara atau proses emanasi. Surat Al-An'am 73. Dualitas realitas. Kabalah mengajarkan bahwa dunia material adalah refleksi dari dunia spiritual dengan tugas manusia untuk memperbaiki ketidakseimbangan melalui tikkun olam. Islam mengajarkan bahwa dunia adalah ciptaan Allah yang sempurna dan manusia diperintahkan untuk menjalani kehidupan sesuai syariat, bukan untuk memperbaiki kesalahan metafisik dalam penciptaan. Penyimpangan ritual dan simbolisme. Simbolisme dalam Kabalah. Penggunaan pohon kehidupan dan meditasi simbolik dianggap sebagai inovasi yang tidak memiliki dasar wahyu. Dalam Islam, ibadah dan ritual harus didasarkan pada perintah Allah yang jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Ritual tanpa wahyu. Praktik meditasi dan kontemplasi dalam Kabalah sering dianggap sebagai bentuk ibadah yang tidak diajarkan oleh para nabi. Ulama seperti Al-Ghazali menekankan bahwa ibadah harus diarahkan langsung kepada Allah, tanpa perantara atau simbol. Hubungan dengan deformasi agama. Penyelewengan kitab suci. Para ulama Islam percaya bahwa kaum Yahudi telah menyimpangkan ajaran Taurat yang asli. Surat Al-Baqarah 75. Kabalah dianggap sebagai salah satu bentuk penyelewengan ini karena memasukkan elemen-elemen mistik dan filsafat yang tidak diajarkan oleh Nabi Musa. Penyimpangan akidah. Islam mengajarkan bahwa para nabi diutus untuk mengajarkan tauhid yang murni. Ajaran Kabalah yang memperkenalkan gagasan kompleks seperti Sefirot dianggap menyimpang dari akidah yang sederhana dan jelas. Pendekatan ilmiah dan kajian kritis. Studi perbandingan agama. Ilmuwan muslim modern seperti Fazlur Rahman mengkaji Kabalah dalam konteks perbandingan agama untuk memahami pengaruh budaya dan filsafat pada agama Yahudi. Kajian ini menyoroti bagaimana Kabalah mencerminkan percampuran antara wahyu dan tradisi non-Yahudi. Penolakan pada sinkretisme. Islam menolak pencampuran elemen-elemen dari tradisi luar yang tidak bersumber dari wahyu, seperti yang terjadi dalam Kabalah. Pandangan ulama Islam dan ilmuwan muslim tentang Kabalah menekankan bahwa ajaran ini merupakan penyimpangan dari wahyu tauhid yang murni. Elemen-elemen seperti emanasi Tuhan, simbolisme mistik, dan praktik ritual tanpa dasar wahyu dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Kajian kritis terhadap Kabalah bertujuan untuk menegaskan pentingnya tauhid dan menjaga kemurnian ajaran agama dari pengaruh filsafat atau tradisi luar. Sudut pandang Islam tentang Yahudi Kabalah. Dalam Islam, ajaran Kabalah Yahudi dipandang sebagai bagian dari tradisi yang berkembang di kalangan Bani Israel setelah penyimpangan dari wahyu asli yang diajarkan oleh Nabi Musa AS. Islam menegaskan bahwa agama yang dibawa oleh para nabi, termasuk nabi-nabi dari Bani Israel, adalah agama tauhid, monoteisme murni, tetapi banyak dari ajaran ini mengalami perubahan oleh para pengikutnya. Kabalah sebagai tradisi mistik Yahudi sering dikritik oleh ulama Islam karena mengandung konsep-konsep yang dianggap bertentangan dengan prinsip tauhid. Perspektif Islam tentang wahyu Taurat. Dalam Islam, Taurat dianggap sebagai kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Namun, Al-Quran menegaskan bahwa sebagian kaum Yahudi telah mengubah atau menyembunyikan isi Taurat. Surat Al-Baqarah 55 dan Surat Al-Ma'idah 44. Kabalah dipandang sebagai hasil interpretasi esoterik dan tambahan terhadap wahyu asli, bukan bagian dari ajaran yang murni dari Taurat. Kritik terhadap konsep Kabalah. Konsep Tuhan, Ein Sof, dan Sefirot. Dalam Kabalah, Tuhan disebut Ein Sof yang tak terbatas, dan sifat-sifatnya diklasifikasikan dalam 10 emanasi yang disebut Sefirot. Islam menolak konsep emanasi seperti Sefirot karena hal ini dianggap sebagai bentuk penyekutuan Tuhan, syirik. Dalam Islam, sifat-sifat Allah, Asmaul Husna, adalah satu kesatuan yang tidak terpisah dari esensinya, dan Allah tidak membutuhkan perantara untuk berhubungan dengan makhluknya. Surat Al-Ikhlas 1-4
dan surat Asy-Syura 11. Simbolisme mistis dan antropomorfisme. Tersirat, Kabalah menggunakan simbol seperti pohon kehidupan untuk menggambarkan hubungan antara Tuhan dan dunia. Islam menolak segala bentuk simbolisme atau antropomorfisme dalam menggambarkan Allah. Al-Quran menegaskan bahwa Allah tidak menyerupai apapun di dunia ini. Surat Al-An'am 103 dan surat Asy-Syura 11. Ritual dan praktik esoterik. Kabalah melibatkan meditasi pada huruf-huruf Ibrani dan nama-nama Tuhan untuk mencapai hubungan spiritual dengan Tuhan. Islam mengajarkan ibadah yang sederhana, langsung, dan didasarkan pada wahyu seperti salat, zikir, dan doa tanpa menggunakan simbol-simbol atau ritual esoterik yang rumit. Hubungan dengan sihir dan ilmu gaib. Al-Quran mengkritik kaum Yahudi tertentu yang mempelajari sihir, khususnya ilmu-ilmu gaib yang mereka kaitkan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Surat Al-Baqarah 102. Sebagian ulama Islam mengaitkan Kabalah dengan tradisi okultisme dan sihir karena praktiknya yang melibatkan nama-nama Tuhan dan simbol-simbol mistis. Dalam Islam, sihir dilarang keras dan dianggap sebagai dosa besar. Surat Al-Jin 6 dan surat Al-Baqarah 102. Penyimpangan ajaran tauhid. Islam memandang bahwa para nabi, termasuk Nabi Musa alaihissalam, diutus untuk mengajarkan tauhid yang murni. Namun, ajaran Kabalah mencerminkan penyimpangan dari tauhid dengan menambahkan konsep-konsep yang tidak diajarkan oleh para nabi, seperti emanasi Tuhan dan meditasi mistik. Al-Quran mencela penyimpangan akidah yang dilakukan oleh sebagian kaum Yahudi, surat At-Taubah 30-31. Termasuk dalam hal memperkenalkan konsep-konsep yang tidak berasal dari wahyu. Perspektif tasawuf tentang Kabalah. Beberapa ulama tasawuf mencatat adanya kesamaan antara Kabalah dan tasawuf dalam fokus pada hubungan spiritual manusia dengan Tuhan. Namun, mereka menegaskan bahwa tasawuf berakar pada wahyu Al-Quran dan Sunnah, sedangkan Kabalah adalah hasil spekulasi filsafat dan tradisi mistis yang menyimpang dari wahyu. Ulama seperti Al-Ghazali menekankan bahwa segala bentuk mistisisme dalam Islam harus tetap berlandaskan tauhid dan syariat tanpa menggunakan simbolisme atau praktik yang tidak didasarkan pada wahyu. Hubungan Islam dengan ahli kitab. Islam mengakui bahwa kaum Yahudi adalah ahli kitab, tetapi Al-Quran juga menyebutkan penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan terhadap ajaran para nabi. Dalam konteks Kabalah, Islam memandang bahwa tradisi ini adalah salah satu bentuk penyimpangan yang mencampuradukan ajaran wahyu dengan filsafat dan tradisi mistik. Dari sudut pandang Islam, Kabalah adalah tradisi mistik Yahudi yang mengandung elemen-elemen yang bertentangan dengan tauhid. Konsep emanasi Tuhan, penggunaan simbolisme mistis, dan praktik ritual tanpa dasar wahyu dipandang sebagai bentuk penyimpangan dari ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Islam menegaskan pentingnya menjaga kemurnian akidah dan beribadah sesuai dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui Al-Quran dan Sunnah. Kabalah adalah tradisi mistisisme Yahudi yang berupaya mengungkap makna esoterik dalam kitab suci Ibrani, Tanakh. Ajaran ini menekankan hubungan antara Tuhan yang tak terbatas, Ein Sof, dengan alam semesta dan manusia. Meskipun berasal dari abad pertengahan, Kabalah tetap relevan dan dipraktikkan hingga saat ini. Keberadaan Kabalah saat ini. Pusat pembelajaran, kota Tzfat Safed di Israel, dikenal sebagai pusat studi Kabalah. Di sana, berbagai lembaga menawarkan program pembelajaran Kabalah kepada siswa dari seluruh dunia. Pengaruh global, Kabalah telah menarik minat di luar komunitas Yahudi, termasuk di kalangan selebritas dan masyarakat umum. Beberapa tokoh terkenal seperti Madonna dan Demi Moore diketahui mempelajari dan mempraktikkan ajaran Kabalah. Kontroversi. Meskipun demikian, Kabalah juga menghadapi kritik. Beberapa pihak menuduhnya sebagai ajaran yang menyimpang dari agama Yahudi Ortodoks atau mengaitkannya dengan praktik okultisme. Ajaran dan praktik.
Kabalah menawarkan pemahaman mistis tentang sifat ilahi dan penciptaan. Salah satu konsep utamanya adalah pohon kehidupan, yang menggambarkan struktur sefirot atau atribut ilahi. Praktik meditasi pada huruf-huruf Ibrani dan nama-nama Tuhan juga merupakan bagian integral dari tradisi ini. Kabalah tetap menjadi bagian penting dari tradisi mistisisme Yahudi dan terus menarik minat di berbagai kalangan. Meskipun menghadapi berbagai interpretasi dan kontroversi, ajaran ini menawarkan perspektif mendalam tentang hubungan antara manusia, alam semesta, dan yang ilahi. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.